cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama, harapan bangsa di masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Halo Bu Sri, selamat siang dan salam bahagia. Halo Pak Supriyadi, selamat siang dan salam dan bahagia juga Pak Adi. Iya Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat dan semangat Pak Adi. Saya harap juga Pak Adi dalam keadaan sehat dan semangat juga tentunya. Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, kemarin Bu Sri ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya ya Bu. Kira-kira ada apa ini ya Bu? Iya, begini Pak Adi. Saya sedang mempunyai masalah di kelas. Masalahnya Ya. itu Pak, saya mempunyai peserta didik yang suka jahil, suka usil, suka mengganggu temannya, terutama temannya yang perempuan. Jadi yang usil ini adalah anak laki-laki. Kita katakan saja namanya si A. Si A ini suka sekali kadang melempar pensil temannya, kemudian mematahkan rol temannya, atau mengejek nama orang tua temannya, apalagi temannya yang perempuan. Otomatis si anak perempuan ini langsung menangis karena diganggu Pak Adi. Begitu permasalahan saya Pak Adi. Oh begitu ya Bu Sri. Jadi ada seorang siswa ibu yang suka jahil, suka usil dan mengganggu temannya sampai membuat temannya menangis ya Bu. Iya benar Pak. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Sri harapkan dari perbincangan kita siang ini, Bu? Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, saya berharap dari percakapan kita pada siang hari ini, saya bisa menemukan solusi Pak, bagaimana cara mengubah sifat atau perilaku si anak yang kurang baik tadi menjadi bisa berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya Pak Adi. Oh iya, jadi berperilaku lebih baik lagi sehingga tidak mengganggu temannya. Seperti itu ya Bu Sri ya? Iya Pak. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Bu Sri seperti apa, Bu? Iya baiklah Pak, menurut saya indikator yang baik itu adalah tidak suka mengganggu teman, bisa saling menghargai, bisa saling membantu, dan mempunyai rasa empati yang tinggi Pak terhadap temannya Pak. Oh, begitu. Oke, baik, Bu. Berarti menurut Bu Sri, indikator baik itu adalah tidak mengganggu temannya, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira nih Bu Sri ya, apa sih yang bisa Bu Sri lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik yang Ibu harapkan? Nah, setelah saya pikir, Pak, hal yang pertama yang akan saya lakukan ialah membuat kesepakatan kelas, Pak, di dalam kelas tentunya. Nah, sebelum saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Pak, kepada peserta didik apa sebenarnya itu keyakinan kelas dan apa tujuan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut sehingga mereka tahu dan mengerti apa tujuan dan fungsi dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Nah, dari situ mereka akan bisa mengungkapkan ide-ide dari diri mereka sendiri tentang kesepakatan kelas dan mereka akan meyakini kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut dan mereka harus bertanggung jawab, harus mampu bertanggung jawab tentang ide yang telah mereka berikan di dalam keyakinan kelas dan yang telah mereka sepakati begitu, Pak. Begitu, Pak. Oh, Kemudian Ya, Pak, lanjut, Bu. yang kedua, Pak, saya akan melakukan
bermain peran, Pak. Artinya seperti ini. Nah, sebelum bermain peran, saya akan memberikan mereka atau memutarkan video kepada mereka tentang video persahabatan, Pak. Nah, dari video tersebut mereka akan menonton. Di dalam video tersebut akan ada peran yang baik dan juga peran yang kurang baik. Nah, dengan begitu setelah mereka menonton video, mereka langsung memerankannya, Pak. Jadi mereka merasakan bagaimana itu kalau perannya baik atau perannya kurang baik, dan mereka juga mampu merasakan kalau kita itu berperan baik, apa manfaatnya. Kalau kita berperan tidak baik, apa juga manfaatnya, dan apa dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan juga kepada orang lain bila kita berperan menjadi orang baik ataupun menjadi orang yang kurang baik. Nah, dengan begitu mereka akan mampu melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, oke, baik Bu. Itu sangat luar biasa sekali. Langkah yang Ibu ambil itu cukup baik, Bu. Nah, kalau bisa saya rangkum di sini langkah yang Ibu ambil tadi adalah yang pertama membuat keyakinan kelas ya Bu ya, di mana ini memang bersumber dari keyakinan-keyakinan pada para murid yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Nah, indikatornya adalah mungkin seperti rukun, disiplin, saling menghargai, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, kemudian tadi juga saya dapat simpulkan yang kedua, menonton video tentang persahabatan dan anak-anak bermain peran sesuai dengan video yang mereka tonton ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, berperan sebagai tokoh yang baik dan kurang baik sehingga mereka merasakan langsung, sehingga mereka juga mampu mengetahui dampaknya terhadap mereka masing-masing. Bila berperilaku baik bagaimana, bila berperilaku kurang baik bagaimana, jadi mereka mengetahui. Nah, sehingga dari situ nanti mereka mampu untuk mencontoh perilaku yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan mereka, terutama di sekolah ya Bu ya. Iya, benar, Pak. Jadi nanti mereka juga akan bisa menimbulkan budaya positif seperti itu, Pak. Iya, benar sekali, Bu. Nah, dengan keyakinan kelas itu juga dan juga bermain peran yang Ibu sebutkan tadi, tujuannya nanti akan membentuk budaya positif di kelas, Bu Sri. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, dari kedua rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan nih Ibu Sri akan melaksanakan kedua rencana aksi tersebut? Baik, Pak, terima kasih. Nah, pertama saya akan melakukan hal yang pertama akan membuat keyakinan kelas tersebut, Pak. Nah, setelah selesai saya lakukan keyakinan kelas, lalu saya akan lanjutkan ke bermain peran seperti itu, Pak. Nah, keyakinan kelas saya akan segera lakukan besok, Pak. Luar biasa, berarti langsung besok ya Bu, Ibu Iya, Pak. mengimplementasikan pembuatan keyakinan kelas dan setelah selesai mungkin besoknya dilanjut lagi dengan bermain peran ya Bu ya? Iya, Pak. Luar Betul, Pak. biasa ya Bu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Baiklah, coba saya simpulkan dari percakapan dari awal kita tadi. Berarti Ibu akan mengambil langkah dua rencana aksi, yaitu membuat keyakinan kelas dan bermain peran. Begitu ya Bu ya? Iya, Nah, Pak. kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Sri mendapatkan apa dari percakapan kita siang ini, Bu? Baik, Pak Adi, terima kasih. Dari perbincangan kita pada siang hari ini, Pak, saya mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak, yaitu seorang murid yang suka sekali mengganggu temannya, suka jahil, suka iseng, dan suka mengejek nama orang tuanya sehingga membuat temannya menangis. Dan saya juga bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk dapat merubah perilaku si anak yang kurang baik tadi menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Adi, obrolannya hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya pada siang hari ini, Pak Adi.
Iya Bu Sri, terima kasih kembali. Nah, setelah Bu Sri membuat keyakinan kelas, memutar video dan bermain peran, nanti beberapa peran lagi. Kita akan berbincang-bincang lagi untuk melihat bagaimana perkembangan murid-murid Bu Sri ya, terutama yang berperilaku kurang baik. Tadi apakah sudah menunjukkan perubahan ke yang lebih baik lagi, dan kita harapkan bersama bahwa anak tersebut menunjukkan perubahan yang lebih baik dan menunjukkan indikator perilaku yang baik menurut Bu Sri. Seperti itu ya Bu Sri ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Kita akan berbincang lagi, obrolan kita lanjutkan di berikutnya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak Adi. Selamat siang, Pak. Selamat siang kembali Bu Sri. Refleksi diri yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, saya pertama adalah dapat fokus pada coach sehingga coach leluasa dan saya dapat bersikap terbuka. Saya juga memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan yaitu saya perlu lagi banyak latihan ataupun banyak belajar, banyak menggali pengetahuan tentang coaching untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, agar tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, saya akan melakukan adalah memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coaching merasa nyaman atau rileks untuk berbicara. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang dapat saya lakukan untuk meningkatkannya adalah memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Terus mencatat kata kunci dan percakapan yang disampaikan coach. Dan yang terakhir adalah tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, yang dapat saya rasakan saat di coaching tadi adalah saya merasa lega ataupun saya merasa telah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi di kelas saya, dan juga saya merasa senang dapat berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, demikian. Terima kasih.